Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat UBSI, dimanapun Anda berada. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14, di mana pertemuan ke-14 ini pembahasannya yakni adalah Cloud Computing dan Strategi TI Modern. Pada Cloud Computing dan Strategi TI Modern, kita bisa melihat dari perkembangan dari Cloud Computing ya pada saat ini. Itu bisa dikatakan sudah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis bagi sistem informasi maupun teknik informatika atau teknik informasi, teknologi informasi yang eh, bisa diterapkan oleh organisasi atau perusahaan. Cloud computing disebut sebagai teknologi internet yang baru yang menyediakan infrastruktur yang sangat fleksibel, sangat efisien, dan bermacam-macam aplikasi untuk bisnis. Bagaimanapun, masih terlihat adanya kesenjangan antara kemungkinan-kemungkinan teknis dan penggunaan praktis dari layanan-layanan dari sebuah cloud. Berdasarkan riset, Kai W. Rus, CISA, PCI USA, dan Maria Baturova pada Maret 2012, yakni salah seorang manajer senior dan konsultan pada lembaga ProTVT Jerman. Bisa kalian cek di www.provt.it. Dari beberapa studi kasus proyek cloud computing yang memperlihatkan perubahan kepada cloud computing, itu memperlihatkan terjadinya banyak perubahan keputusan strategis dan penting bagi para manajer IT. Perencanaan strategis SI maupun TI yang telah berjalan perlu dikaji ulang terkait dengan pemilihan skenario penggunaan layanan cloud computing yang sesuai. Titik awal pada cloud computing dan strategi TI modern. Beberapa definisi dan model cloud computing sering digunakan sebagai titik awal evaluasi terhadap layanan cloud computing. Pada gambar 1 terlihat gambaran dari karakteristik, model layanan, dan model pengembangan cloud computing yang diadopsi dari definisi US National Institute of Standards and Technologies atau NIST. Bisa kita lihat di sini ada 3 layer, yaitu berdasarkan karakteristik, lalu ada service model dan deployment model. Ya, gambar ini adalah menjelaskan mengenai penggambaran visual cloud computing yang diadopsi dari NIST. Sumbernya bisa dicek, kalian cek di link ini ya. Baik, kita bahas satu persatu. Pada bagian atau layer karakteristik, di sini dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama, berdasarkan broad network access, berdasarkan rapid elasticity, berdasarkan resource pooling, berdasarkan mission service, dan on-demand self-service. Jadi karakteristik-karakteristik yang tadi saya sebutkan itu merujuk pada prinsip dasar dari model komputasi cloud yang dikenal sebagai model SPI atau Software as a Service, Platform as a Service, dan Infrastruktur as a Service. Berikut ini penjelasan dari masing-masing karakteristik ya kan. Yang pertama tadi berdasarkan network access. Berarti bahwa nanti layanan cloud dapat diakses melalui jaringan yang luas seperti internet. Ini berarti pengguna dapat mengakses sumber daya cloud dari berbagai perangkat dan lokasi geografis yang berbeda. Akses jaringan yang luas memungkinkan pengguna untuk terhubung ke cloud secara fleksibel dan mendapatkan manfaat dari sumber daya cloud yang tersedia. Selanjutnya yaitu berdasarkan rapid elasticity, ya, atau bisa dikatakan elastisitas yang tepat. Jadi rapid elasticity mengacu pada kemampuan sistem cloud untuk secara otomatis meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai dengan permintaan yang berfluktuasi. Artinya apa? Pengguna dapat dengan cepat meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan mereka.
Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengguna sumber daya sesuai dengan permintaan yang berubah-ubah secara dinamis. Nah, kalau resource pooling, ya, kalau resource pooling itu bisa dikatakan sebagai pengumpul sumber daya. Untuk resource pooling itu mencakup penggunaan sumber daya fisik dan virtual yang terpusat untuk melayani banyak pengguna secara bersamaan. Dalam model ini, sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan di-pooling, digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna nantinya. Konsep ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Karena sumber daya dapat diberikan secara dinamis sesuai permintaan, dan pengguna tidak perlu memikirkan lokasi fisik sumber daya tersebut. Nah, kita langsung bahas lagi tentang mission service atau layanan terukur. Berarti nanti pengguna sumber daya cloud dapat dipantau, dikontrol, dan dilaporkan secara transparan. Pengguna mendapatkan visibilitas dan transparansi atas penggunaan sumber daya yang mereka gunakan, seperti pemrosesan, penyimpanan, bandwidth, dan layanan lain. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengukur penggunaan sumber daya cloud, serta membantu dalam mengelola dan memperhitungkan biaya yang terkait. Kelima, berdasarkan on-demand self-service atau layanan mandiri on-demand berdasarkan permintaan atau kebutuhan, memungkinkan pengguna untuk secara mandiri mengakses dan mengalokasikan sumber daya cloud sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa interaksi langsung dengan penyedia layanan. Pengguna dapat memilih dan mengatur sumber daya yang dibutuhkan, seperti server, penyimpanan, atau aplikasi melalui antarmuka yang disediakan. Dengan cara ini, pengguna memiliki kendali penuh atas alokasi sumber daya dan dapat mengatur dan mengkonfigurasi lingkungan komputasi cloud sesuai keinginan mereka. Nah, itu eh, mengenai karakteristiknya. Sedangkan service modelnya ya sudah kita ketahui ya, sebelum sudah bilang juga ada tiga tipe, yaitu itu asset service, atau IaaS, platform asset service, atau PaaS, atau software asset service, itu SaaS. Jadi developer modelnya itu berdasarkan private community atau komunitas ya. Jadi ini skalanya sih, skala deploymentnya ya, private itu ya lebih skala yang kecil, terus ini bisa lagi community, public ini ya lebih luas lagi, atau hybrid itu kombinasi antara ketiga ini, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan mengenai keamanan data dan aspek hukum ya. Mayoritas diskusi mengenai persyaratan untuk spesifikasi proyek-proyek cloud computing ini sudah mengacu pada aspek keamanan data dan aspek hukum. Aspek keamanan data secara khusus memerlukan tanggung jawab dan spesifikasi yang jelas, serta didefinisikan terperinci untuk penggunaan layanan cloud computing maupun penyediaan layanan cloud computing. Secara umum, tingkat pengaturan dan tanggung jawab bervariasi tergantung pada model layanan cloud computing yang disediakan. Sebagai contoh, pada model layanan infrastruktur as a service atau IaaS, tanggung jawab penggunaan layanan cloud computing biasanya mencakup konfigurasi platform, keamanan, dan perawatan, koleksi catatan log, dan monitoring keamanan. Model layanan seperti software as a service atau SaaS dan platform as a service atau PaaS memasukkan aktivitas di atas pada sisi penyediaan layanan. Nah, dalam poin ini juga bisa dilihat dari studi kasus proyek pertama, yaitu strategi cloud computing. Salah satu studi kasus berikut ini merupakan gambaran integrasi cloud computing dengan strategi TI yang berhasil. Pada saat pendefinisian rumusan awal strategi TI,
Analisa, pembaruan, dan integrasi dengan strategi bisnis lainnya dilakukan dengan cermat untuk memastikan ketepatan dan keselarasan antara TI dengan ranah bisnis serta peningkatan apresiasi terhadap TI. Sebagai langkah awal proyek pengembangan strategi TI, beberapa perangkat bantu digunakan untuk melakukan analisa terhadap kondisi organisasi saat ini dibandingkan terhadap perkembangan industri dan pendapatan. Penggunaan perangkat bantu seperti interview terhadap jajaran direksi dan para manajer ditujukan untuk pengumpulan visi bisnis, pemahaman terhadap persepsi Departemen TI dalam organisasi, serta beberapa persyaratan proses bisnis. Berdasarkan hasil interview dan kumpulan informasi yang didapat, penyusunan target masa depan menjadi lebih mudah didefinisikan serta langkah-langkah pencapaian menjadi lebih realistis. Nah, studi kasus proyek pertama ini kan strategi cloud computing. Bisa dilihat ada 3 piramida terbalik, ya. Jadi segitiga piramida terbalik ini kita lihat ada 5 layer, yaitu berdasarkan mission and values. Itu range-nya itu 10 tahun, ya. 10 tahun jangka apa namanya jangkanya. Terus ada lagi yang di bawahnya the vision and strategic position, itu antara 5 sampai 10 tahun. Terus ada juga strategi cornerstone and objectives, itu 3 sampai 5 tahun. Terus ada strategic program and initiative, itu kurang dari 3 tahun. Lalu nanti paling ujung, ya, di piramida paling ujung itu ada action. Nah, kalau kita mau jelaskan satu persatu itu dalam konteks strategi komputasi awan atau cloud computing, ini penjelasannya antara lain adalah berdasarkan pilar-pilar ini, itu yang pertama dari atas, ya, mission and values atau misi dan nilai. Misi dan nilai mengacu pada tujuan utama organisasi atau perusahaan dalam menerapkan komputasi awan. Misi menjelaskan alasan mengapa organisasi mengadopsi teknologi awan atau cloud, seperti meningkatkan efisiensi, inovasi, kecepatan pasar, ataupun keunggulan kompetitif. Nilai-nilai yang diinginkan seperti fleksibilitas, skalabilitas, keamanan, efisiensi biaya, ataupun pelayanan pelanggan yang unggul akan membentuk landasan nilai yang mengarahkan penggunaan teknologi cloud, ya. Itu berdasarkan mission and values. Kalau berdasarkan vision and strategic position atau visi dan posisi strategis yang diterapkan kurang lebih range antara 5 sampai 10 tahun, itu visi dan posisi strategis merujuk pada gambaran masa depan yang diinginkan dan posisi yang ingin capaikan melalui penggunaan cloud computing. Visi menggambarkan bagaimana organisasi ingin mengubah atau meningkatkan bisnisnya melalui teknologi cloud, seperti memperluas pasar, mencapai efisiensi yang lebih besar, atau menghadirkan inovasi yang baru. Posisi strategis mencakup peran ataupun keunggulan yang ingin dicapai organisasi dalam pasar ataupun industri, seperti menjadi pemimpin dalam penyediaan layanan cloud, menciptakan solusi dan inovatif, ataupun menjadi mitra pilihan bagi pelanggan. Selanjutnya yang range 3 sampai 5 tahun ini kan ada tuh pembahasan strategic, cornerstone and objective, ya, atau bisa dikatakan pilar strategis dan tujuan. Nah, strategic cornerstone adalah prinsip atau asas penting yang membentuk strategis cloud computing dalam sebuah organisasi. Ini dapat mencakup fokus pada keamanan data, keunggulan biaya, inovasi produk, kolaborasi, ataupun pengembangan pasar. Tujuan strategis adalah target spesifik yang ingin dicapai dalam implementasi dan penggunaan teknologi cloud, seperti mengurangi biaya infrastruktur yang sebenarnya kalau kita bangun infrastruktur ya seperti server aja itu cukup mahal kan, ya.
Tapi dengan menggunakan cloud itu masih bisa dipangkas. Jadi artinya mengurangi biaya infrastruktur yang dimaksud itu. Terus meningkatkan waktu ke pasar produk, memperbaiki kualitas layanan ataupun mengoptimalkan pengguna sumber daya. Lanjut, strategi program and inisiatif yang kurang dari 3 tahun ya. Strategi program and inisiatif merujuk pada proyek ataupun upaya konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis dalam konteks cloud computing. Ini bisa melibatkan migrasi aplikasi dan data cloud, data ke cloud maksudnya, pengembangan platform cloud internal, transformasi digital organisasi, peningkatan keamanan dan kepatuhan, pengoptimalan biaya, ataupun penggunaan teknologi baru seperti artificial intelligence yang biasa kita sering dengar itu AI, ataupun analitik data. Program-program ini juga dirancang untuk mengarahkan dan melaksanakan strategi cloud computing secara keseluruhan. Nah, selanjutnya, bila piramida paling ujung itu action atau aksi, aksi merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengimplementasikan strategi cloud computing. Ini melibatkan tindakan seperti pemilihan penyediaan layanan cloud, perencanaan dan pelaksanaan migrasi aplikasi, konfigurasi dan pengaturan lingkungan cloud, pengaturan kebijakan keamanan, pengembangan dan peluncuran pelayanan baru, pelatihan karyawan, serta pemantauan dan pengelolaan kinerja awan secara berkala. Implementasi beberapa strategi baru diawali dengan tindakan-tindakan jangka pendek, salah satunya berupa identifikasi penyediaan layanan cloud computing potensial. Ya, lebih jauh pendekatan 6 disiplin ini bisa dicek di www.6disciplines.co, dapat diadopsi untuk keperluan verifikasi dan pembaruan strategi TI yang memasukkan hubungan keputusan pemilihan teknologi cloud computing. Pada gambar 3 memperlihatkan siklus 6 disiplin yang menuntut arah penentuan strategi, rencana, penjelasan eksekusi, inovasi, dan evaluasi kepada siklus tahunan yang terukur, sehingga perubahan dan pembaharuan terhadap langkah dapat segera dilakukan bila diperlukan. Selanjutnya, kita bisa lihat di gambar 3 pendekatan siklus 6 disiplin. Yang dari sumbernya www.6disciplines.com ini ada 6 ya, mohon maaf. Ada 6. Yang pertama adalah strategi, ya, terus plan, terus atau organisasi, execute, terus innovate atau inovasi, dan keenam adalah learn. Ya, kita akan bahas satu persatu. Dalam konteks komputasi atau cloud computing, ya, di sini jelaskan untuk masing-masing elemen yang tadi, strategis, plan, organisasi, execute, inovatif, dan learn. Yang pertama yang kita harus bahas adalah dari sisi strategi, ya. Nah, strategi dalam cloud computing merujuk pada rencana keseluruhan yang dirancang untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi awan dengan tujuan mencapai keunggulan bisnis. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis, pemilihan model layanan yang tepat, ya, dalam hal ini bisa SaaS, PaaS maupun IaaS, itu menentukan prioritas dan tujuan, serta merencanakan taktik untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi cloud computing harus sejalan dengan tujuan bisnis dan memberikan arah untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan penggunaan teknologi awan. Yang kedua itu berdasarkan plan atau perencanaan, melibatkan langkah-langkah untuk merencanakan dan mengorganisir implementasi cloud computing. Ini meliputi perencanaan migrasi aplikasi dan data ke cloud, perencanaan infrastruktur dan arsitektur cloud, perencanaan keamanan dan kepatuhan, perencanaan pemulihan bencana, serta perencanaan biaya maupun anggaran. Perencanaan yang matang membantu memastikan bahwa implementasi cloud dilakukan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan dalam sebuah organisasi.
Nah, ngomong-ngomong organisasi, berarti masuk ke tahap ketiga, yaitu organisasi atau organize. Ya, mengorganisir beberapa pengelolaan sumber daya dan tim yang terlibat dalam implementasi dan operasionalisasi teknologi cloud. Ini melibatkan penugasan tanggung jawab, pembentukan tim kerja, pembagian tugas, dan koordinasi antara departemen atau fungsi yang berbeda. Selain itu, mengorganisir juga mencangkup pengaturan infrastruktur, pengelolaan akun, pengguna, dan pengaturan kebijakan dan kontrol akses yang sesuai dengan lingkungan cloud. Selanjutnya yaitu execute atau pelaksanaan ya. Pelaksanaan ini berarti menjalankan rencana dan strategi yang telah ditetapkan dalam implementasi cloud computing. Ini melibatkan implementasi infrastruktur cloud, migrasi aplikasi dan data, konfigurasi lingkungan awan atau cloud, pengaturan kebijakan keamanan, pelatihan pengguna atau karyawan, serta pengawasan dan pemantauan kinerja sistem cloud itu sendiri. Melaksanakan dengan baik kebutuhan kerja oleh sama tim yang baik, terus manajemen proyek yang efektif, dan pemantauan yang cermat terhadap kemajuan dan hasil yang dicapai. Setelah itu baru membahas tentang inovasi. Ya, atau kita berinovasi dalam konteks cloud computing itu berarti mencari cara baru untuk memanfaatkan teknologi cloud dalam mencapai keunggulan bisnis dari organisasi atau perusahaan. Ini melibatkan eksplorasi dan penerapan sesuai inovatif yang mungkin dimungkinkan oleh cloud computing seperti penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita sebut dengan AI. Analitik data lanjutan, komputasi serverless, ataupun teknologi terkini lain. Inovasi dalam cloud computing dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Yang keenam yaitu learn atau pembelajaran atau belajar dalam konteks cloud computing melibatkan siklus pengembangan dan perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi, feedback atau umpan balik, dan peningkatan. Setelah melaksanakan solusi awal, penting untuk mengumpulkan data dan umpan balik atau feedback tentang kinerja, keamanan, skalabilitas, efisiensi, dan pengalaman pengguna. Berdasarkan pembelajaran ini, organisasi dapat melakukan perbaikan, mengoptimalkan penggunaan teknologi cloud, mengidentifikasi peluang baru, dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Mengikuti siklus strategi, perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, inovasi, dan pembelajaran secara terus-menerus membantu organisasi atau perusahaan dalam mengelola, meningkatkan, dan memanfaatkan potensi penuh komputasi awal atau cloud computing untuk mencapai tujuan bisnis dan meraih keunggulan yang kompetitif. Studi kasus kedua itu email dan backup pada cloud computing pada ranah layanan TI. Penggunaan cloud computing mulai dirasakan meningkat, akan tetapi seringkali tantangan dan pertimbangan strategis masih menimbulkan miskonsepsi antara bisnis dan TI. Oleh sebab itu, layanan TI diharapkan menjadi tidak rumit dan mulai dialihkan kepada alih daya TI ke dalam layanan cloud sebagai bahan tes proyek yang akan datang. Pada studi kasus kedua, yaitu email dan backup pada cloud computing, menunjukkan keterkaitan antara keamanan data dan aspek legal untuk cloud computing. Lebih independen dari kompleksitas teknis layanan. Sebagai tambahan, pada pertimbangan strategis, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap standar merupakan aspek yang paling menantang untuk proyek-proyek cloud computing. Bisa dilihat dari gambar keempat memperlihatkan kasus implementasi cloud computing yang disertakan evaluasi risiko dan manajemen risiko.
Jadi nanti di sini kalau dilihat berdasarkan gambar 4 ini kan studi kasusnya kasus penggunaan layanan cloud computing yang disertai evaluasi resiko dan manajemen resiko ya. Sumbernya itu bisa dilihat dari jurnal ISMK itu volume ketiga 2012. Itu bisa dilihat berdasarkan select asetnya itu ada dua case ya atau dua kasus yaitu project case pertama adalah berdasarkan email, project case kedua itu backupnya. Nah, evaluasi atau apa evaluasi resiko ya atau evaluate the risk itu berdasarkan apa nih? Evaluasi asetnya ya, terus obtain legal konsultansi, terus analisa berdasarkan kebutuhannya ya, itu legal atau data security, compliance dan lain-lainnya gitu kan. Nah, setelah dievaluasi resiko, baru maksudnya sudah dipilah-pilah berdasarkan resikonya sudah dievaluasi, baru nanti bisa menentukan manajemen resikonya seperti apa. Misalnya, berarti nanti pada saat kendala risiko yang tadi ya, evaluasi asetnya, optal legal consultancy, analis rekrutmennya itu sudah ditentukan. Nah, baru bisa menentukan pilihan untuk service modelnya itu seperti apa. Yang itu adalah SaaS, Software as Service. Karena nanti kaitannya email, nama backupnya itu udah bisa diterapkan pada SaaS. Kita bisa ambil contoh seperti hanya Google Drive, ya kan? Dropbox, Mediafire dan lain sebagainya itu adalah software as a service salah satu contohnya yang bisa apa namanya diterapkan untuk membackup dari data-data email. Sebagai contoh aja ya misal ya. Tapi yang rata-rata itu bisa yang paling umum adalah Google Drive ataupun Gmail untuk email. Kalau email bisa di Gmail, bisa Yahoo atau lain sebagainya. Itu masih banyak jenisnya vendor-vendor lainnya. Terus select a deployment model private cloud ya. Terus select a service provider, draw up service level agreement ya. Nah, itu dia berdasarkan mengatur ataupun mengorganisir eh, case-case berdasarkan contohnya yaitu asetnya email ataupun backup. Pada studi kasus proyek pertama berupa implementasi layanan email telah dialihkan berdayakan pada penyediaan layanan cloud computing dengan sebelumnya telah melewati proses evaluasi risiko dan evaluasi kesempatan bisnis, penggunaan biaya, fungsionalitas, fleksibilitas. Berikut aspek hukum ya digunakan digabungkan maksudnya sebagai aspek penentuan proyek tersebut. Sebagai informasi saja, ini proyek tersebut dilakukan oleh organisasi berskala internasional dengan kantor perwakilan berjumlah lebih dari 100 kantor di seluruh dunia. Beberapa pengacara perusahaan dilibatkan untuk membantu proses identifikasi persyaratan-persyaratan penting terhadap kepatuhan ataupun atas standar yang terkait. Salah satu tantangan utama yang ditemui organisasi tersebut adalah perbedaan standar keamanan data dan hukum-hukum ketenagakerjaan pada masing-masing negara tempat pendiri kantor-kantor perwakilan. Di luar pertimbangan tersebut, keputusan pembelian penyediaan layanan cloud computing ditentukan oleh lokasi kantor perwakilan secara hukum dan lokasi data center organisasi tersebut. Jadi nanti eh, analisa dan perubahan yang diperlukan terus dilakukan terhadap layanan penyediaan cloud computing beserta perjanjian tingkat layanan atau SLA terkait. Klausul audit tidak lupa dimasukkan ke dalam verifikasi lapangan sehingga risiko keamanan data dan kebutuhan terhadap standar dapat terpenuhi. Pada studi kasus, proyek kedua berupa backup data menggambarkan tingginya pertimbangan keamanan terkait penggunaan layanan cloud computing untuk manajemen backup data. Sebagai bagian dari strategi TI, keputusan untuk mengganti teknologi tape backup dengan solusi backup menggunakan model SaaS pada cloud computing akhirnya diambil setelah melalui pertimbangan keuntungan manajemen dan aspek keberhasilan bisnis. Berikut sekian penjelasan mengenai materi pertemuan 14 pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan wawasan tambahan bagi rekan-rekan mahasiswa yang
kami gunakan. Untuk selanjutnya, di sini ada penjelasan tugas. Jadi tugas bagi rekan-rekan adalah tolong carilah sebuah artikel yang menjelaskan tentang strategi pengembangan TI dalam cloud computing. Mohon dibuat penjelasan berdasarkan referensi yang kalian dapatkan bebas dari mana saja. Mohon dituangkan ke dalam soft file Microsoft Word atau sejenisnya. Nanti dikumpulkan di laman tugas yang saya akan siapkan di e-learning.bsi.ac.id. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penjelasan yang kurang jelas dan berkenan. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.